Halo semua, perkenalkan saya Rukun Maryadi. Kali ini kita akan membahas strategi yang bisa dijadikan acuan dalam menjawab soal listening. Di awal video ini, saya menghimbau agar mempersiapkan headset ataupun perangkat sejenisnya agar suaranya jelas terdengar. Sebelum saya jelaskan strategi listening, ada baiknya kita mulai dari pengenalan tes TOEFL. Apa itu TOEFL? Tes standar ini ditujukan bagi orang yang bahasa asalnya bukan bahasa Inggris. Misalnya, pelajar atau mahasiswa Indonesia ingin melanjutkan studinya ke Stanford University di Amerika. Selanjutnya, TOEFL ini pastinya mengukur kemampuan bahasa Inggris untuk listening, reading, speaking, dan writing. Terkadang untuk mempermudah penilaian, hanya beberapa skill saja yang diujikan, seperti reading, listening, bahkan written expressions. Kita bedakan penamaan TOEFL ini. Yang pertama, PBT, dikenal dengan format lama yang sering disebut dengan TOEFL prediksi. Kemampuan yang diukur pada tes ini hanya 3, yakni listening, reading, dan structure. Ada juga yang mirip dengan tes PBT ini disebut dengan ITP. ITP mempunyai format sama dengan PBT, tetapi soalnya selalu di-upgrade dari test centernya. Kemudian skor TOEFL-nya juga bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa dalam negeri. Yang kedua, ada yang lebih modern dari sebelumnya, yaitu CBT atau Computer Based Test, yang cara ujiannya memakai komputer. Kemudian yang terakhir, tes IBT. TOEFL IBT bisa digunakan untuk persyaratan beasiswa luar negeri. Ini adalah produk baru dari ets.org. Apabila adik-adik ingin berkuliah ke luar negeri, pastinya di universitas terkemuka di Amerika ataupun negara lain yang menjadikan proficiency test sebagai persyaratan, pastinya menggunakan IBT, bahkan IELTS. Nah, pada tes IBT ini yang diujikan mencakup seluruh skill, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Ujiannya selalu real time dalam koneksi internet dan memakai komputer juga. Pada masing sesi juga menggabungkan semua skill atau yang disebut dengan integrated skills. Untuk lebih lanjut, baca saja artikel tentang TOEFL IBT. Hanya itu yang bisa saya share. Untuk info lanjutan tentang TOEFL, silakan lihat tabel ini. Hai, kita fokus ke sesi listening comprehension pada part 1. Yang saya bahas ini adalah dasar dari tes listening format PBT. Listening comprehension diartikan pemahaman dalam menyimak atau mendengarkan bahasa Inggris lisan. Untuk tes ini terdiri dari 3 bagian dengan 50 pertanyaan. Untuk menjawab 50 pertanyaan tersebut, kita diberi waktu 35 sampai 45 menit. Jadi kisaran 12 sampai 15 detik untuk menjawab satu soal. Tes ini melibatkan yang pertama, short conversation, yakni mendengarkan 30 soal berupa percakapan singkat antara 2 pembicara untuk tiap soalnya. Bagian pertama terdiri dari 30 pertanyaan. Oke, kemudian ada longer conversation di part B. Di bagian ini, Anda akan mendengarkan 8 soal berupa percakapan yang lebih panjang untuk beberapa soal sekaligus. Bagian 2 terdiri dari 7 sampai 8 pertanyaan. Oke, yang terakhir adalah part C yang dinamakan dengan talks. Di bagian ini, Anda akan mendengarkan 12 soal berupa penjelasan dari sebuah tema tertentu untuk beberapa soal sekaligus. Bagian 3 ini terdiri dari 11 sampai 13 pertanyaan. Oke adik-adik, untuk mengikuti tes ini perlulah persiapan dan strategi umum. Apalagi adik-adik menargetkan skor yang tinggi. Jadi persiapanlah kuncinya. Apa saja kah? Oke, let's get started.
Yang pertama, be familiar with directions. Kenali petunjuk soal yang ada tiap partnya. Nah, dalam tiap-tiap bagian tes ini akan ada petunjuk mengenai TOEFL yang selalu sama, sehingga peserta tidak perlu memperhatikan secara detail pada saat pembacaan petunjuk mengenai bagian A, B, dan C. Langkah ini akan membantu untuk menghemat waktu dan mempersiapkan diri dengan dialog yang akan diperdengarkan lagi. Dengan demikian, ketika audio diperdengarkan, peserta sudah mempunyai gambaran isi rekaman audio dan soalnya. Yang kedua, listen carefully to passage. Passage ini diartikan bahwa akan ada informasi yang akan dibahas dalam sesi percakapan seperti pada short conversation, long conversation, dan talks. Hal tersebut tergantung lama pembicaraannya. Semakin lama narasi, semakin banyak pula ide-ide yang akan dihubungkan ke statement yang telah didengarkan. Kita diminta untuk memahami idenya secara cepat dan akurat. Selain memahami directions, beragam jenis soal yang diuji juga perlu dikenali, seperti pertanyaan yang menanyakan meaning atau juga disebut dengan maksud kata, idiomatic expression, suggestions atau rekomendasi seperti saran, asumsi, prediksi, implikasi, problem, dan juga topik. Ingatlah, sebisanya adik-adik berkonsentrasi penuh dalam mendengarkan audionya, hanya diputarkan sekali pada tiap soalnya dan durasinya hanya 12 detik tiap satu soal. Selanjutnya, know where the easiest and the more difficult questions. Ketahuilah soal mana yang mudah dan sulit. Biasanya, soal tersebut disusun dari yang mudah ke yang sulit. Ketelitian kita juga perlu dalam membaca pilihan jawabannya. Yang keempat, pastikan jangan sampai adik-adik tidak menjawab pertanyaan. Pastikan terjawab semua karena tidak ada pengurangan nilai di sini. Gunakan sisa waktu yang ada untuk melihat kembali jawaban yang sudah dipilih saat audio belum berhenti. Jadi, jika jawaban sebelumnya masih meragukan, bisa diteliti ulang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang skill ketiga, yaitu avoid similar sounds, yaitu hindari kata-kata terdengar sama. Nah, apa maksudnya? Sering jawaban yang salah adalah jawaban yang mengandung suara atau kata yang relatif agak mirip. Pada contoh yang Anda lihat di layar, pertama kita pedomani statement orang kedua, yaitu he was searching for a new apartment. Kita lihat saja kata yang saya hitamkan. Untuk menunjukkan kata apa saja kemungkinan terdengar mirip, mari kita analisa. Yang kita lakukan tetap sama, yaitu melihat kata kunci yang tidak ada kaitan dengan yang dibicarakan, seperti pada pilihan B, searching dengan looking. Pada pilihan C, working dengan searching. Nah, kesemua itu terdengar mirip. Pada pilihan D, terjadi di situ kemiripan kata apartment dengan appointments. Ingatlah, pada skill ini yang dihindari adalah bunyi yang sama pada pembicara kedua. Jadi B adalah pilihan yang benar. Walaupun agak terdengar mirip, akan tetapi kata apartment mempunyai sinonim dari a place to live sebagai petunjuk pada pilihan soal. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean?
Oke, kita masuk ke skill 4. Strategi selanjutnya, Anda diminta untuk menyimpulkan tentang siapa, apa, dan di mana, yaitu di dalam konteks dialog singkat. Kita memprediksi kata kunci yang telah kita dengar dari percakapan dan tinggal cocokkan ke statement kedua. Nah, sebaiknya kita tahu apa arti who, kemudian what, dan juga where. Pertanyaan who adalah pertanyaan yang jawabannya menyimpulkan bisa jadi profesi, dan terkadang jawabannya ada menyebutkan suatu nama. Hal yang adik-adik lakukan hanya mengingat kata kunci dan juga berkonsentrasi. Sedangkan pertanyaan what merujuk kepada benda, atau bisa jadi seseorang menyebutkan sesuatu yang diperbincangkan. Kemudian bentuk ketiga, narator akan menanyakan where merupakan pertanyaan untuk menanyakan di mana percakapan tersebut berlangsung. Seperti seorang dokter dan perawat berdiskusi di ruang praktek ataupun rumah sakit. Oke, setelah tahu fungsi dari who, what, dan where, lihat contoh di layar. Di sini sudah disediakan 4 pilihan. Yang pertama adalah newspaper editor, yang kedua a police officer, yang ketiga a teacher, dan yang keempat a student. 4 item pilihan ini yang adik-adik baca di lembaran soal. Kemudian pada opsi tersebut dapat kita hubungkan kata kunci yang menjadikan ciri profesi tertentu. Sewaktu mendengarkan kata kunci, coba kita lihat transkripsinya di mana woman bertanya, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" Nah, kemudian jawaban, "You missed one homework, assignment, and quiz." Jadi di situ ada kata kunci what assignment I missed, kemudian ada homework, assignment, and a quiz. Nah, sewaktu mendengarkan kata kunci assignment di audio, kita harus simpulkan siapa yang terlibat di sana. Apabila Anda mendengar kata assignment, homework, dan a quiz pada percakapan kedua, oleh sebab itu Anda mencari opsi yang tepat sesuai dengan ciri pekerjaan rutinitas yang dilakukan seseorang tersebut. Jadi pilihan yang tepat adalah teacher. Bukan pilihan student walaupun agak menjebak, tetapi yang mengatakan miss assignment and a quiz pada pembicara kedua adalah teacher. Nah, ketika kata kunci disebutkan, adik-adik juga bisa sekaligus menyimpulkan ketiganya. Di mana berlangsung, siapa dia, dan apa pembicaraannya. Nah, kesimpulan kita adalah pembicara pendek ini dilakukan dengan guru dan siswanya yang terjadi di dalam kelas, membicarakan tentang tugas. Pada skill 5 ini, ketika seseorang membuat kalimat, pastinya sangatlah beragam. Terkadang orang menyampaikannya dengan menggunakan dalam bentuk kalimat aktif dan sering juga dalam bentuk kalimat pasif. Intinya, ide yang disampaikan sama. Tetapi pola kalimatnya saja diubah dalam opsi pilihan. Dengan kata lain, statement yang memberikan informasi bahwa jawaban dari sebuah pernyataan aktif biasanya merupakan pernyataan pasif. Seperti pada contoh pilihan yang tertera di layar. Kita lihat pernyataan yang Anda dengarkan di percakapan serta jawaban yang benar tidak sama tertulis. Akan tetapi pola kalimatnya saja diubah dari bentuk aktif ke pasif ataupun sebaliknya. Lihat pada pembicara kedua, di sana menyebutkan frase yes she did. Kemudian dilanjutkan dengan taking count. Itu adalah kalimat aktif. Maka pilihlah item yang jawabannya menggunakan kalimat pasif. Terlihat di layar, pedomanilah kata yang dihitamkan pada audio script. Tertulis di sana, a new checking account. Dari 4 pilihan yang ada, bisa kita simpulkan pola kalimatnya diubah menjadi pernyataan kalimat pasif. Jawaban yang tidak berubah idenya adalah pilihan nomor C. Skill ke-6. Listen for who and what will multiple nouns. Perlu kita ingat di dalam listening juga disajikan dalam bentuk kalimat majemuk, sehingga terdengar seperti memiliki objek lebih dari satu. Percakapan melibatkan 2 kata benda sekaligus.
Sering sekali jawaban yang dibuat meragukan kita. Perhatikan baik-baik siapa yang melakukan dan siapa juga yang menjadi objek kata kerjanya. Tertulis pada soal, yaitu punya 4 pilihan. Terlebih dahulu, baca satu baris pada pilihan A, carilah kata kunci. Semisal, become a new member, atau bisa juga ban yang dianggap kata kuncinya. Kemudian pada baris kedua, ketiga, dan keempat juga dilakukan hal yang sama. Kita mencari kata kunci. Kata kunci tersebut berupa noun. Menurut pilihan A, B, C, dan D, terdapat beberapa nama yang disebutkan. Yang pertama, Robert, dan yang kedua adalah Mara. Carilah pernyataan dari speaker kedua yang ada persamaan kata, atau bisa jadi statementnya. Coba kita lihat transkripsinya. Di sini man bertanya siapa yang tergabung dalam band. Dan woman juga menjawab yes, berarti tunggu kata benda yang disebutkannya. Ternyata ada 2 kata benda. Yang pertama, Mara, dan yang kedua adalah Robert. Kalimat ini adalah kalimat aktif, karena kata kerjanya adalah kata kerja aktif. Jadi kita bisa simpulkan, Mara adalah orang yang menggantikan Robert di situ. Robert tidak tergabung lagi di band. Tipsnya, jika dialognya berisi statement pasif, maka jawabannya sering dalam bentuk aktif atau sebaliknya. You will have to draw conclusions about who, what, and where. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Skill ke-7. Baiklah, pada skill 7 ini kita membahas tentang ekspresi negatif. Penggunaan not adalah salah satunya. Perlu diketahui bahwa ungkapan negatif dalam kalimat memiliki banyak bentuk. Sehingga kita perlu mempelajari jenis-jenis ungkapan negatif dalam kalimat. Agar lebih mudah menjawab soal tipe seperti ini, ada jenis ungkapan negatif yang biasanya muncul dalam percakapan, yaitu ada dalam bentuk regular negatif, yaitu penggunaan not. Seperti pada frase not tall, sama meaningnya dengan kata short. Short sama dengan not tall. Kemudian bentuk selanjutnya dalam statement akan ada diberikan kata seperti nobody, nothing, dan terkadang diberi prefix negatif. Seperti contoh transkripsi yang telah diberikan, pada percakapan ini terdapat satu ungkapan negatif, yaitu didn't drive. Kata kunci dari statement kedua adalah didn't drive slowly, yang bisa kita pilih jawaban pada pilihan A. She drove rather quickly. Dalam artinya, dia tidak mengendarai pelan-pelan. Itu artinya, pria tersebut mengendarainya dengan cepat. Pada skill ini, menggunakan 2 ungkapan negatif. Yang dimaksud menggunakan 2 ungkapan negatif adalah
ungkapan yang dibentuk dari gabungan dua bentuk kalimat negatif. Sekali lagi, dua ungkapan negatif. Yang ungkapan pertama bisa menggunakan not, no, atau non. Dan yang kedua bisa menggabungkan dengan negatif prefix seperti in, on, dan this. Jadi, kedua ungkapan negatif yang berbeda ini digabungkan menjadi satu. Seperti pada frase didn't like untidy office. Didn't adalah regular negatif. Kemudian untidy sama dengan not tidy, tapi itu menggunakan prefix. Bisa kita lihat pada contoh. Perhatikan dengan baik dua ungkapan negatif yang digunakan. Yang pertama isn't dan juga impossible. Kedua ungkapan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan konsep tersebut diselenggarakan. Hello, ini adalah skill 9, ungkapan yang mendekati negatif. Ungkapan yang mendekati negatif ini adalah ungkapan yang memiliki kecenderungan negatif tidak terlalu tinggi. Jenis-jenis ungkapan yang mendekati negatif ini bisa dipelajari sebagai berikut. Yang pertama, ingat saja, hardly, barely, scarcely, only. Contohnya pada kata hardly any food sama dengan almost none. Nah, seperti pada contoh, kata kunci barely enough menunjukkan bahwa wanita tersebut hampir tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar pinjamannya. Ini artinya dia masih sanggup untuk membayar pinjaman, tetapi tidak memiliki uang tersisa setelah membayarnya. Nah, kita masuk ke skill 10. Ungkapan yang menunjukkan perbandingan negatif. Ungkapan ini adalah gabungan bentuk negatif dengan perbandingan. Berikut ini jenis ungkapan yang berupa kalimat perbandingan negatif. Bisa menggunakan more plus adjective. Sebagai contoh, dalam kalimat no bla 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 more attractive. Sama kalimatnya, sama idenya dengan the most attractive. Nah, lihatlah contoh yang dihitamkan. Di sana, respon yang diberikan oleh wanita dalam percakapan tersebut adalah berupa gabungan pernyataan no dan more intelligent. Dua frasa tersebut bisa digabungkan akan memiliki arti paling dalam bahasa Inggrisnya. Hai semua, kita masuk ke skill 11. Strategi yang perlu adik-adik latih adalah memperhatikan ungkapan agreement yang terdapat dalam percakapan. Ungkapan persetujuan atau dinamakan agreement dapat dinyatakan melalui ungkapan-ungkapan berikut. Yang pertama, agreement dengan pernyataan positif. Memakai ungkapan so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again. Saya ulang kembali. So do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again. Ungkapan yang barusan disebutkan adalah membalas statement sebelumnya. Selain agreement dengan pernyataan positif, juga ada agreement dengan pernyataan negatif. Kita akan hafal ini ya, adik-adik, beberapa ungkapan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah neither do I. Neither do I. Nah, yang kedua, memakai ekspresi I don't either. I don't either. Penggunaan either dan neither bertujuan agar tidak terjadi penggunaan kata yang sebenarnya. Dengan kata lain, makna dari either dan neither ini mirip dengan makna dalam bahasa Indonesia saya juga.
Dalam konteks ini yang bermakna negatif artinya sama-sama mereka tidak setuju terhadap apa yang dibicarakan. Berbeda dengan yang positif. Mari kita lihat contoh di layar. Dalam ungkapan so do I menunjukkan agreement dalam pernyataan positif yang diberikan oleh lawan bicaranya. Dengan demikian, pernyataan tersebut bermakna bahwa pria dalam percakapan tersebut setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh wanita yang jadi lawan bicaranya. Nah, kemungkinan soal seperti ini akan muncul dalam short dialogue. Nah, apabila kita ganti di statement kedua pada contoh soal di layar, yaitu so do I diganti dengan neither do I. Maka pilihan jawabannya yang benar adalah she disagree with the man yang menggunakan pernyataan positif. Pertemuan kita pada sesi short conversation. Kita akan jumpa lagi di sesi kedua yaitu long conversation. Sampai jumpa.